البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. As-salatu minal iman. Bab yang ke-30, salat adalah bagian dari iman. Baik, intinya diantaranya tetap bantah murji'ah lagi ya. Syarhu unwanil bab, penjelasan dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullahu bihadzal bab. Dengan bab ini Imam Bukhari rahimahullah ingin bayana anna iqamati sholati minal iman. Menjelaskan bahwasanya penegakan sholat itu bagian dari iman. Fal a'mal dakhilatun fi musammal iman. Maka amalan-amalan, sholat bagian dari amalan, itu masuk ke dalam istilah iman. Khilafan lil murji'ah, berlainan dengan pendapat firqah murji'ah. Wa dalilu ala dzalika hadisul bab. Dalil yang menunjukkan ini, amalan, iman bagian dari amalan, dan seterusnya adalah hadis dalam bab ini nantinya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Qala Ubaidullah ibnu Musa, hadzal hadis yukhbiruk. Hadis ini mengkhabarkan kepada Anda anna sholata minal iman. Bahwasanya salat bagian dari iman. Jayyid. Wa hadza huwa alladhi bawwaba alaihi al-Bukhari. Inilah perkara yang Imam Bukhari membuat bab di atasnya, yaitu salat bagian dari iman. Fi hadzal maudhi', di tempat ini. Baik. Wali ajlihi, dan demi masalah ini saqa hadis al-Bara'a fi. Hadis al-Bara'i fi. Beliau menyebutkan hadis Bara' di dalam bab itu. Wa kadzalika istadalla Ibnu Uyainah wa ghairuhu minal ulama. Sufyan bin Uyainah dan para ulama yang lain berdalilkan ala anna sholata minal iman, bahwasanya salat itu bagian dari iman. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wa hadza yadullu ala, ini menunjukkan bahwasanya annal murada bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah as-sholatu aidon. Setelah bicara banyak, tapi kita tidak mengambil karena kalimatnya panjang sekali. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan keimanan tadi adalah sholat juga. Li'annaha hiyallati tahtasu bil qiblah min bainil a'mal. Baik. Amalan yang terpandang adalah sholat karena dia adalah amalan yang khusus dengan kiblat, terkait dengan kiblat. Walaupun ada juga kan amalan yang bukan sholat tapi terkait dengan kiblat seperti tawaf. Itu pun para fuqaha mengatakan tawaf adalah sholat juga hakikatnya. Baik. Demikian pula doa disunahkan menghadap ke kiblat. Walam yadkur aksarul mufassirin fi hadza khilafan. Mayoritas ahli tafsir tidak menyebutkan perselisihan dalam masalah ini. Wa annal murada bil imani hahuna as-shalah, dan bahwasanya yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah salat yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Fa innaha alamul iman. Karena salat adalah tanda keimanan. Yang tidak salat kafir. Wa a'dhamu khisalihi al-badaniyah, dan karakter iman badani yang paling besar, yaitu apa? Salat. Amalan badan yang terbesar, imannya badan yang terbesar adalah salat. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kita baca tafsir suratil Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah as-salisah wal arba'in badal mi'ah 143. Summa qala al-muallifu rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kata Imam Bukhari, yakni maksudnya adalah salatakum salatakum indal bait. Walaupun nanti akan ada pembahasan salat kalian di dekat Baitullah. Bagaimana ini? Padahal menurut tafsirnya adalah apa? Salat kalian ke arah Baitul Maqdis, tapi bait juga. Baik. Ada pembicaraan kenapa Bukhari mengatakan indal bait? Padahal yang ma'ruf adalah ke Baitul Maqdis, bukan Baitullah yang di Ka'bah.
At-tafsiru musta'inan billah. Tapi intinya sama. Intinya iman di sini adalah salat. Hadhil ayah nazalat fi qadhiyati tahwilil qiblah. Ayat ini turun tentang atau terhadap peristiwa perpindahan kiblat min Baitul Maqdis ilal Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Baitul Maqdis di mana? Iya, Tayyib, Palestina. Tayyib. Wa su'ali sahabah radhiyallahu anhum, dan terkait dengan pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum amman shalla ilal qiblatil ula, tentang orang yang sholat ke kiblat yang pertama, famata qabla sholati ilal Ka'bah, kemudian dia meninggal sebelum sholat ke Ka'bah. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, karena sesungguhnya Allah benar-benar maha berbelas kasihan lagi maha menyayangi manusia. Baik. Falamma kanat sholatuhum ilal baitil maqdis, tatkala sholat mereka ke Baitul Maqdis itu mabniyatan ala ta'atin, ala ta'atillah, bagusnya sih tanpa, bagusnya dengan alif ya, ala ta'atillah, dibina di atas ketaatan pada Allah Ta'ala, wa alal iqrari wa tasdiqi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dibina di atas pengakuan dan pembenaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sammahallahu imanan, Allah menamakan sholat tadi sebagai iman. Baik, ini masuk di dalam bab apa itu? Tasmiyatus syai' ala mabnah, menamakan sesuatu sesuai dengan asasnya. Karena asas sholat adalah iman, Allah menamakan sholat sebagai iman. Baik. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, fa makna qaulihi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, makna ayat ini alama tadhaharat bihir riwayah, sesuai dengan riwayat yang saling bermunculan. Tadhaharat saling bermunculan, atau tadhaharat yaitu saling mendukung. Tadhahara mendukung. Min yaitu annahu as-shalah, maksud iman di sini adalah salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a tasdiqa rasulihi alaihissalam bisolatikum, Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan pembenaran kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya kalian, allati sholaitumuha, yang kalian kerjakan nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, an amrih, berasal dari perintah Nabi. Berarti memang ini hasil iman kalian kepada Nabi. Li'anna dzalika kana minkum, karena itu terjadi dari kalian adalah tasdiqan, sebagai pembenaran, li rasuli, kepada rasulku, wattiba'an li amri, dan sebagai bentuk pengikutan kepada ajaranku atau perintahku, wa ta'atan minkum li, ketaatan dari kalian untukku, wa ita'atuhu iyyahu jalla sana'uh, penyanyian yang Allah lakukan, Allah jalla sana'uh lau adha'ah, seandainya Allah menyia-nyiakan iman, maksudnya apa? Tarku isabati ashabih, Allah tidak memberikan pahala kepada pelaku keimanan tadi. Wa amilih, sama ya pelakunya, pemilik iman dan pelaku iman, alaihi, berdasarkan amalan tadi. Fayadhabu dhaya'an, sehingga keimanan tadi hilang tersia-sia. Inilah makna wa maka Allahu liyudhi, Allah tidak mungkin akan menghilangkan itu, menghilangkan pahalanya itu. Wa yasira batilan, sehingga dia jadi batilan, ay zahiban, hilang. Kahayati idha'at rajuli malah, seperti keadaan seseorang yang menyia-nyiakan hartanya, yaitu hilang sia-sia, tidak ada hasil yang baik. Wa dzalika, caranya bagaimana? Ihlakuhu iyah, dia menghabiskan hartanya fima la yu'tadu minhu, di dalam perkara yang tidak ada gantinya. Bisa kita keluar duit tapi kita dapat apa ya, makanan, minuman, kereta, rumah, atau apa misalkan, tak sia-sia walaupun duit hilang, ada kembalian yang menguntungkan. Aiwadon, sebagai ganti fi ajil, di dunia, wala ajil, ataupun di akhirat, tak ada ganti apapun. Ini dikatakan penyia-nyiaan harta. Fa akhbarallahu jalla sana'uh, maka Allah yang agung sanjungannya mengkabarkan, annahu, ini anak salah kasih baris ya, jalla sana'uh baris harusnya ya, lam yakun yubtilu amala amil, Allah tidak akan membatalkan amalan orang yang beramal.
lahu, untuknya, untuk Allah. Amalan, satu amalan pun. Dari mana kita tahu pola sama sekali seperti ini? Karena apa? Makana yang kemudian disusuli dengan lamul juhud ini menunjukkan mutlak, betul-betul sama sekali. Tak akan Allah menyia-nyiakan itu. Kita tahu lamnya di sini adalah lamul juhud, datang setelah manafiyah atau la nafiyah, lam yakun atau makana. Betul-betul sama sekali. Makanya di sini beliau mendatangkan apa ini namanya? Masdar, menunjukkan sama sekali tak ada satupun amalan yang akan Allah sia-siakan jika orang itu beramal lahu, untuknya. Wa huwa lahu ta'ah. Sementara amalan tadi adalah ketaatan untuk Allah. Fala yusibuh, yang mana Allah tidak memberikan pahala padanya, yaitu tak mungkin Allah berbuat yang seperti itu. Wa in nusikha dzalikal fard ba'da amalil amil. Walaupun kewajiban tadi dihapus setelah dilakukannya amalan orang yang beramal tadi iyahu, terhadap amalan itu. Ala ma kallafahu, sesuai dengan yang Allah bebankan, min amalih, dari ngamalannya, pelaksanaannya. Memang dihapus. Lalu apa yang sudah kami lakukan berguna tidak? Jangan khawatir, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatukum. Tapi ay di sini dia tidak beramal, ya, berarti kembali ke sebelumnya, imankum, berarti ini mansub juga. Sholatakum ila baitil maqdis, salat kalian ke Baitul Maqdis qabla dzalik, sebelum terjadinya penghapusan atau perpindahan kiblat. La yudhi'u sawabaha, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya indallah, di sisinya. Berapa bulan Nabi dan para sahabat salat ke arah Baitul Maqdis? Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Berarti setengah betul, ya. Wow, alam. Setengah ilmu, ya. Mungkin yaitu apa? Bid'ata asyar, yaitu beberapa belas bulan. Baik. Kemudian waqala al-Imam, ini tadi sudah. Sudah. Kemudian summa'lam, kemudian ketahuilah annahu qad sabata anna sahabata al-ahya radhiyallahu anhum, telah pasti bahwasanya para sahabat yang masih hidup radhiyallahu anhum humul ladzina kanu yatasaalun, mereka itulah yang bertanya-tanya. Jelas yang bertanya bukan yang sudah mati, tapi yang masih hidup, bertanya-tanya an ikhwanihim, tentang saudara-saudara mereka alladzina matu fi zamani syar'iyyati sholati ilal baitil maqdis, yang mana mereka meninggal dunia di masa pensyariatan sholat di Baitul Maqdis. Fanazalatil ayah tukhatibuhum wa hum ahya, maka ayat ini turun mengajak mereka berbicara dalam keadaan mereka masih hidup. Duna ikhwanihim al amwat, bukannya saudara mereka yang sudah mati, al-mas'uli anhum, yang ditanyakan. Ya, ini termasuk apa? Kedalaman tafsir. Asal ayatnya, sebab turunnya ayat terkait dengan pertanyaan para sahabat. Bagaimana saudara-saudara kami yang meninggal dalam keadaan mereka sholatnya selama ini ke Baitul Maqdis. Tahu-tahu ayat mengatakan, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, wahai orang yang masih hidup. Lalu bagaimana yang mati? Ini yang dibahas sekarang. Dzalika li annahum ma'atasaulihim an ikhwanihim. Sebabnya adalah karena mereka yang masih hidup, di samping mereka itu mempertanyakan tentang saudara-saudara mereka yang masih hidup, yang sudah mati, fahum aidan musyfiquna ala anfusihim. Mereka juga khawatir terhadap diri mereka. Ini adalah adabnya sahabat. Jelas mereka walaupun dohirnya bertanya tentang orang yang mati, mereka sendiri khawatir. Terus amalan kami selama ini beberapa belas bulan macam mana? Thayyib. Fa khatabahumullahu taala, maka Allah taala mengajak bicara mereka yang masih hidup, wal amwat taba'il ahya, yang mati dianggap sekedar ikut yang hidup. Jadi sebagaimana Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang hidup, yang mati juga tidak disia-siakan. Walaupun tidak diajak bicara, jelas Allah mengajak bicara orang yang hidup. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa in qala qail, kalau ada orang bertanya, wa kaifa qala Allahu jalla sana'uh, bagaimana Allah yang agung sanjungannya berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum,
Allah sama sekali tidak akan menyanyiakan iman kalian. Fa'adhafal iman ilal ahya al-mukhatabin. Allah menyandarkan iman tadi, lafaz iman kepada orang yang hidup, kepada dhamir orang yang diajak bicara, mukhatabin, imanakum. Baik. Wal qaum al-mukhatabuna bidzalik. Sementara orang yang diajak bicara dengan ayat tadi, innama kanu asfaqu ala ikhwanihim. Mereka dulunya mengkhawatirkan saudara-saudara mereka. Ini si penanya mengatakan, si penanya dohir dari ayat, dari hadis-hadis, mereka mengkhawatirkan saudara mereka yang sudah mati. Tapi sebenarnya jelas khawatir pada diri sendiri juga, kata penjawabnya nanti. Alladzina kanu matu wa hum yusalluna nahwa Baitul Maqdis. Yang mana mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka itu sholat ke arah Baitul Maqdis. Wa fi dzalika min amrihim. Dan di dalam peristiwa itu disebabkan karena urusan mereka yang mati itulah unzilat hadhil ayat ini turun. Qil, maka jawabannya kata Imam At-Tabari, innal qauma wa in kanu asfaqu min dzalik. Sesungguhnya kaum itu, para sahabat yang masih hidup, walaupun mereka mengkhawatirkan saudara mereka yang mati, karena dohir pertanyaannya memang terkait orang mati, fa innahum aidan, mereka juga kanu musyfiqina min hubuti sawabi salatihim. Mereka sendiri juga khawatir pahala salat mereka gugur. Allati shallauha ila Baitil Maqdis, yang mereka kerjakan ke arah Baitul Maqdis qabla tahwili ilal Ka'bah, sebelum adanya pemindahan ke Ka'bah. Wa dhannu anna amalahum dzalika qad batul. Mereka menyangka amalan mereka, bukan hanya orang yang mati, tapi mereka juga telah batal. Wa dzahaba dhaya'an, dan pergi tersia-sia, hilang sia-sia. Fa anzalallahu jalla sana'uh, maka Allah yang agung sanjungannya menurunkan hadhil ayata hinait, ketika itu ayat ini. Fa wajhal khitab biha, fa wajhal khitaba biha ilal ahya. Pembicaraannya dengan ayat tadi Allah arahkan, Allah halakan kepada orang yang hidup. Wa dakhala fihim, masuk ke dalam golongan mereka juga al-mauta minhum, orang yang mati dari mereka. Li'anna min sya'nil Arab, karena kebiasaan orang Arab. Sementara Quran turun dengan gaya bahasa Arab. Idza jtama'a fil khabar, apabila di dalam khabar itu terkumpul al-mukhatabu wal ghaib, antara orang yang diajak bicara dan orang yang dibicarakan, ayyughalibul mukhatab, mereka memenangkan pihak yang diajak bicara. Yang dibicarakan ikut sekalian. Baik. Fa yadkhulul ghaibu fil khitab, maka orang yang tidak hadir yang dibicarakan juga masuk ke dalam pembicaraan itu. Fa yaqulu lirajulin, misalkan orang-orang akan berkata kepada seorang lelaki khatabu yang mereka ajak bicara, ala wajhil khabari anhu, dalam bentuk mengkabarkan tentangnya, tentang orang yang diajak bicara. Wa an akhar, dan orang lain yang ghaib, an hadir, yang tidak hadir dari orang yang hadir, tidak nampak dari orang yang hadir. Ana salah baca ya. Ghaibin ghairi hadir, yang ghaib, yang tidak nampak, ghairi hadir, yang tidak hadir. Bahasanya sih intinya sama ya. Fa'al nabikuma, kami telah melakukan untuk kalian berdua. Walaupun yang diajak bicara satu orang, tapi yang di belakang dia ikut. Sona nabikuma, kami telah membuat, tergantung apa, untuk kalian berdua. Kahayati khitabihim lahuma, seakan-akan mereka mengajak bicara mereka berdua. Wahuma hadiran, dan mereka berdua hadir. Wala yastajizuna ayyaqulu. Orang Arab biasanya tidak memperbolehkan untuk mengatakan fa'alna bihima, kami berbuat pada mereka berdua. Sementara yang dimaksud ya orang yang diajak bicara juga. Berarti yang diajak bicara yang diutamakan di dalam khitabnya. Wahum yukhatibuna ahadahuma, sementara mereka sedang mengajak bicara salah satunya, maka yang gaib sekedar ikut, bukan menjadi patokan. Fa yaruddu al mukhataba ila idadil ghaib. Ghaib ini salah harakat ya, ghaib. Maka mereka mengembalikan orang yang diajak bicara kepada orang yang mati, orang yang tidak hadir. Yaitu mereka tidak membolehkan pola seperti itu. Justru yang ghaib yang digabungkan ke yang mukhatab. Baik. Selesai dari tafsir At-Tabari. Kemudian summa khatamallahu ta'ala al-khitaba bi dzikril ismainil karimain. Ya, apa hikmahnya? Allah Ta'ala menutup pembicaraan
fikih pemindahan kiblat ini dengan menyebutkan dua nama yang mulia. Adalah ini kamala ra'fatih. Kamala karena apa? Mansub binazil khafid. Jadi kalau lebih sesuai memang dala ini ala kamali ra'fatih yang menunjukkan kesempurnaan belas kasihan Allah wa rahmatih dan kasih sayangnya. Al muqtadiyah ini yang menuntut adanya ala adami idha'ati ajril muhsinin. Tidak disia-siakannya pahala orang yang berbuat kebajikan. Ini hikmah kenapa ditutup dengan kalimat rauf dan rahim. Qala al-Imam Tabari rahimahullah wa ya'ni biqaulihi jalla sana'uh. Yang Allah inginkan dengan firman-Nya jalla sana'uh innallaha bin-nasi la raufur rahim. Annallaha bi jam'i ibadihi dzu ra'fah. Bahwasanya Allah itu memiliki belas kasihan kepada semua hambanya. Wa ra'fah a'la ma'ani rahmah. Ya, ini definisi yang bagus. Ra'fah adalah makna kasih sayang yang tertinggi. Wa hiya ammatun li jami'il khalq. Ra'fah ini umum, mencakup semua makhluk di dunia. Wa li ba'dihim fil akhirah, dan hanya untuk sebagian makhluk di akhirat, hanya untuk mukminin. Wa ammar rahim fa innahu dzur rahmah lil mu'minin. Rahim adalah yang memiliki rahmat untuk kaum mukminin fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Alama qad bayyana fi ma madha qablu, sesuai dengan yang telah kami jelaskan di pembahasan yang lampau. Terkait dengan surat Al-Fatihah tentang Ar-Rahim. Khilafnya juga telah dibahas tapi di kitab lain tentunya ya. Wa inna ma arada jalla sana'uhu bidzalik. Hanyalah Allah menginginkan dengan rangkaian kalimat ini, annallaha azza wa jalla arhamu bi ibadihi min ayyudhi'a lahum ta'atan ata'uh. Panjang bahasanya. Yaitu Allah terlampau sayang kepada para hambanya daripada dia menyia-nyiakan untuk mereka ketaatan yang mereka lakukan biha dengan ibadah tadi. Fala yusibuhum, sehingga dia tidak memberikan pahala pada mereka alaiha atas ketaatan tadi. Allah terlalu sayang untuk sampai berbuat macam itu. Wa ar'afu bihim min ayyu akhidhahum bitarki ma lam yufridhu alaihim. Allah terlampau berbelas kasihan kepada mereka dari menyiksa mereka disebabkan karena mereka meninggalkan sesuatu yang belum Dia wajibkan atas mereka. Ya Allah terlalu berbelas kasihan. Tak mungkin Allah akan menyiksa mereka. Kenapa tidak sholat ke arah Ka'bah? Ya belum diwajibkan waktu itu. La ta'sau ala mautakum. Jangan kalian terlampau bersedih hati atas orang-orang yang mati dari kalian. Alladzina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis, yang mana mereka mati dalam keadaan mereka sholat ke Baitul Maqdis. Fa inni lahum ala ta'atihim iyai. Bahasa beliau panjang ma'ruf ya, Imam Ibnu Jarir. Karena sesungguhnya aku untuk mereka berdasarkan ketaatan mereka kepadaku bisolatihim, panjang kan? Padahal sholat ya taat itu. Allati sholauha, yang mereka kerjakan. Kadzalika, seperti itu. Musibun. Khobar inna baru paling akhir ini. Memberikan pahala. Li'anni arhamu bihim. Karena aku terlampau menyayangi mereka. Min an udhi'alahum amalan amiluhuli. Daripada aku menyia-nyiakan untuk mereka amalan yang mereka kerjakan untukku. Wala tahzanu alaihim, jangan kalian bersedih hati atas mereka. Fa inni ghairu mu'akhidhihim, karena aku tidak akan menyiksa mereka. Bitarkihimus sholata ilal Ka'bah, dengan sebab mereka tidak sholat ke arah Ka'bah. Li'anni lam akun faradtu dzalika alaihim, karena aku belum lagi mewajibkan itu kepada mereka. Wa ana ar'afu bi khalqi min an u'aqibahum ala tarkihim ma lam amurhum bi amalih. Karena aku terlampau menyayangi, terlampau berbelas kasihan kepada makhlukku daripada aku menyiksa mereka disebabkan karena mereka meninggalkan perkara yang belum aku perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Panjang bahasanya, tapi insya Allah tafsirnya baik. Selesai dari tafsir At-Tabari. Yahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pinjam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Apa ya? Kalau yang dirojihkan apa?
yang dirojehkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, kiblat seluruh nabi dan umatnya adalah Ka'bah. Yaitu apa? Mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim. Karena Allah memang menyuruh Nabi Ibrahim membina kembali Ka'bah itu sebagai kiblat untuk semuanya. Cuma setelah Nabi Ibrahim wafat, kemudian Nabi Musa wafat, orang-orang Bani Israel membuat bid'ah, membuat kiblat ke arah apa? Sakhrah, batu karang yang mengambang di langit katanya. Mengambang apa istilahnya? Di atas tanah itu. Terapung. Ya terapung, iya. Nah, mereka membuat bid'ah. Baik. Jadi sebenarnya kiblat semuanya harusnya adalah ke Ka'bah, tapi itu bid'ah-bid'ahnya orang-orang itu. Wallahu a'lam. Ewa betul. Sementara Nabi di awal-awalnya suka untuk menyesuaikan diri dengan ahlul kitab untuk menarik hati mereka, dan Allah menyepakati itu. Padahal apa kata Syekhul Islam, jelas Ka'bah yang betul ya Ka'bahnya Nabi Ibrahim, apa namanya? Kiblatnya Nabi Ibrahim. Semuanya harusnya ikut beliau semuanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.